Halo Bapak Ibu, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam acara baking class. Masih tetap bersama PT Hakiki Donarta. Kali ini saya akan berbagi resep dan tip cara pembuatan kulit burger. Jadi di kesempatan hari ini saya akan bikin burger kosongan. Jadi ini biasanya cocok banget buat Bapak Ibu pelaku UMKM khususnya di bidang bakery yang ingin memproduksi burger tapi rotinya aja atau burger bun, ada yang bilang kulit burger. Jadi untuk bisa dijual secara paket, bisa satu pack isi 6, isi 8, atau dijual secara bijian. Nah, ini bisa dijual ke gerobak-gerobak burger biasa dijual pinggir jalan. Nah, itu biasanya mereka mencari penyuplai burger. Jadi kali ini saya akan ajarkan cara membuat burger ekonomis yang bisa dijual ke rekanan atau bisa secara kerjasama dengan penjual burger booth atau gerobak. Bahan yang saya pergunakan untuk membuat kulit burger, yang pertama kali ini saya pakai tepung protein tinggi 500 gram. Misalkan Bapak Ibu mau mix dengan tepung protein sedang, nah nanti tinggal protein tingginya 350, protein sedangnya 150. Kalau misalkan mau bikin protein tinggi semua, dia langsung aja 500 gram. Untuk gulanya saya pakai gula cair, beratnya 80 gram, saya pakai Etna Fructose. Bentuk botolannya seperti ini belakang. Kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai gula pasir juga bisa, beratnya sama juga 80 gram. Terus yang berikutnya saya pakai Etna Bread Improver. Saya pakai 2 gram saja. Lalu garam saya pakai 7 gram. Pak Maya Ragi instan saya pakai 10 gram karena ini satu sasetnya 11. Untuk 1 gramnya kan daripada kebuang, kita pakai aja satu saset 11 gram. Nanti hitungan kosnya ya kita hitung secara 11 gram atau satu saset. Selanjutnya saya pakai juga air. Air ini saya pakai air biasa karena saya ngaduknya sedikit kurang dari 1 kilo. Nah, ini saya pakai 300 gram. Terus ditunjang juga, ruangan ini juga nggak terlalu panas, jadi saya juga nggak perlu air es. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin di rumah dan ternyata di tempat produksi agak panas, saran saya campurkan dengan es batu atau air dingin. Jadi bisa pakai air dingin 300 gram atau dengan es batu berapa gram, yang penting totalnya ketemu 300 gram. Selanjutnya saya pakai margarinnya, saya pakai Royal Crown. Jadi Royal Crown ini saya pakai 30 gram. Nah, misalkan Bapak Ibu mau mix, karena ada yang juga di mix, pakai mentega putih, nah, bisa pakai Mansa shortening 15 gram, Royal Crown-nya 15 gram, atau pakai butterscotch milky juga bisa, atau pakai butterland juga bisa. Jadi ini bebas. Jadi yang penting cocok dengan aroma dan rasanya. Kali ini saya pakai Royal Crown saya karena pengen ada aroma wangi milky atau susunya. Langsung saja untuk prosesnya akan saya ajarkan secara bertahap. Langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, seperti pada umumnya kita bikin adonan roti. Jadi semua bahan kering masuk, kecuali ya saya pakai ada pengecualian. Jadi saya pakai teknik garam masuk terakhir bersamaan dengan margarin bersama dengan Royal Crown, karena penggunaan garam kali ini saya cukup banyak, jadi supaya nggak ada kendala waktu mungkin Bapak Ibu di rumah
memproses, terus raginya yang dipakai lagi-lagi sudah digunakan beberapa hari supaya nggak ada kendala, jadi bisa dimasukkan terakhir atau dilangsungkan juga tidak masalah. Jadi untuk alternatif saja, untuk jaga-jaga boleh dimasukkan terakhir. Nah, setelah masuk semua, jadi tepung, Pak Maya lagi instan, gula cair atau gula pasir masuk semua, extra virgin pulver juga masuk semuanya. Setelah itu baru kita gunakan spiral mixer. Jadi kita pakai yang seperti ini. Tahap pertama kita aduk secara slow saja, yang penting dia tercampur. Selanjutnya kita masukkan air. Untuk air usahakan bisa tersisa sedikit untuk proses terakhir nanti waktu garam sama margarin masuk. Jadi untuk memudahkan melarutkan garam. Jika udah posisinya seperti ini, dia sudah tercampur, ini bisa kita tambah kecepatannya. Sebenarnya untuk proses pengadukan adonan dengan ragi, adonan roti, donat atau apapun itu, roti tawar, jika resep yang kita pergunakan kecil di bawah 1 kilo, mungkin setengah kilo atau kurang dari setengah kilo, sebenarnya pakai mixer dengan alat bantu yang pedal itu juga tidak apa-apa. Kalau standar umumnya kita adonan roti sih pakainya spiral yang model seperti ini. Tapi kalau misalkan mau pakai yang seperti ini juga bisa. Jadi ini yang pedal. Jadi ini juga bisa dipakai, cuman kalau saya sendiri kurang suka karena memang untuk pakemnya atau standarnya pengadukan untuk adonan keras roti itu umumnya kita pakai spiral. Karena kalau kita pakai pedal bisa, dia lebih cepat. Cuman mesin ini akan seperti ngoyo, jadi dia bebannya akan lebih berat. Takutnya mixernya umumnya nggak bisa panjang. Sampai seperti ini, jadi di bagian sisi seperti biasa saya praktekkan ke Bapak Ibu setiap di postingan saya untuk adonan roti-roti, donat. Nah, acuannya adalah di panci mixer. Jadi kalau dia udah nggak lengket, ya kelihatan bersih seperti itu. Terus keduanya nanti kita pegang adonan. Bila kita pakai gula pasirnya udah larut, nah itu udah bisa proses berikutnya, yaitu memasukkan margarin dan garam jika garamnya masuk terakhir. Seperti ini ya, kita pegang dia udah larut dan nggak ada gumpalan apapun. Nah, ini margarin atau Royal Crown bisa kita masukkan dengan garam. Setelah itu kita putar lagi dengan kecepatan pelan, lalu sisa air sedikit yang kita sisakan tadi baru kita masukkan. Nah, ini fungsinya cuma hanya untuk supaya garam ini cepat larut. Saat proses, jika ada margarin yang ada di atas seperti ini, itu bisa
kita hentikan dulu, kita ambil, supaya apa, supaya kita lebih cepat gitu aja. Jadi agar proses pencampurannya lebih singkat. Kalau kita biarkan nunggu sampai dia kena spiralnya sendiri, biasanya cukup lama karena adonan ini kan cuma sedikit. Untuk adonan kulit burger, jadi mungkin ada berbeda dikit sama roti manis ya. Kalau roti manis saya pernah ajarkan tuh saat mesin ini dimatikan, nah ini akan kelihatan mengkilap, nah itu sudah selesai. Tapi kalau kulit burger ini hampir mirip seperti roti tawar, jadi dia tidak akan mengkilap, tapi dia putih, terus dipegang sudah lentur, nah itu sudah selesai. Terus yang kedua yang penting, kembali lagi di bodi panci dia udah nggak lengket, nah itu udah selesai. Setelah kita keluarkan dari panci, seperti biasa kita haluskan kulit bagian luarnya seperti ini. Jadi dibiasakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi supaya kulit luar ini halus, megangnya juga enak, motongnya juga gampang. Jadi ini bukan sesuatu pekerjaan yang susah atau rumit, ya tinggal cuman muter-muter gini aja, dan nanti dampak atau efeknya ke hasil tabling selanjutnya akan lebih memudahkan kita. Jadi setelah saya bikin bulat seperti ini, saya akan istirahatkan kurang lebih 15-20 menit karena saya bikin sedikit. Kalau kita bikin banyak 1 kilo ke atas, nah itu bisa langsung di cutting. Jadi saya istirahatkan dulu sampai dia mengembang, baru akan kita potong-potong. Terus untuk tips berikutnya, karena ini kan saya bikin burger, jadi kita butuh ring atau cetakan. Jadi saya punya tip atau trik bagi Bapak Ibu yang mau memulai, karena kalau kita langsung pesan cetakannya kan mahal. Jadi kita pakai kertas, jadi kertas duplek atau kertas-kertas kotak roti itu, makin tebal makin bagus. Kita potong dengan tinggi atau lebar kurang lebih 2 cm, dengan panjang tergantung dari nanti kulit burger kita bikin. Diameter misalkan banyak dijual diameter 9 cm, 10 cm, 12 cm. Nah ikutin itu aja. Setelah itu kita pertemukan ujung ketemu ujung seperti ini. Lalu kita staples. Jadi ini tip ya, tip dari saya supaya ya meskipun alat kita nggak lengkap tapi kita bisa memproduksi. Ini tahap awal saja. Jadi kalau sudah kita produksi banyak, terus pesanan juga udah mulai banyak, rekanan udah mulai banyak, amin, alhamdulillah. Nah setelah itu baru kita pesan ke pengrajin loyang atau cetakan roti, minta seperti ini namanya ring Bu. Nah, jadi Bapak Ibu ini namanya ring, memang kebetulan saya bikin dari kertas. Nah, simpel banget. Setelah itu baru kita poles bagian sisi dalamnya dengan palem sentrat atau oles loyang. Nah, jadi kita poles agak tebal juga nggak apa-apa, akan lebih bagus seperti ini. Nah, baru nanti kita tempatkan di atas loyang. Nanti setelah itu adonan yang kita potong-potong bulat kita taruh di atasnya. Setelah 15-20 menit, adonan ini baru bisa kita potong. Untuk berat diameter kurang lebih 9 cm, karena ini saya pakai berat adonan 70 gram. Kita potong semua. Nah, saya akan coba bikin sebanyak 6. Nah, adonan ini juga misalkan ada sisa Bapak Ibu, tinggal dilipat, kemas di dalam plastik dan simpan di freezer. Nah ini besoknya bisa dipakai lagi, atau langsung ada aduan berikutnya lagi. Nah ini bisa dibuat spando atau campuran.
Jadi roti manis, roti tawar, jika dia ada spanduk itu akan lebih bagus. Dia juga menambah usia simpan roti juga, jadi umurnya bisa lebih panjang jika ada spanduknya, tanpa kita menggunakan kalsium atau pengawet. Saya bikin 6, jadi seperti ini. Nah, caranya setelah ini kita bulat, terus kita tutup bagian ujungnya, terus kita pipikan. Kenapa kita pipikan? Nah, supaya dia nggak terlalu ngedom atau terlalu tinggi. Jadi kan burger kan dia agak rata dikit. Nah, seperti itu baru kita tempatkan di cetakan yang sudah kita oles ya, seperti ini. Nah, kita lakukan semuanya sampai ke 6-nya selesai. Setelah kita proses semuanya di atas loyang, jangan lupa juga loyangnya kita poles dengan palem sentrat. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin 6 cupnya seperti ini juga, dan untuk posisi dia mulai mengembang atau siap untuk di oven, yang penting dia udah naik. Kelihatan dan naik, terus kita goyang udah ringan banget. Nah, ini udah. Untuk berikutnya sebelum kita open, kita oles sedikit dengan air, atau kalau misalkan Bapak Ibu di rumah ada water gun atau semprotan air, itu akan lebih bagus. Jadi kita semprot pakai semprotan seperti itu dengan ujung penyemprot yang lebih halus, jadi dia jangan nyemprot seperti tembak, jadi dia kayak serbuk salju gitu ya, halus tipis. Nah, itu bisa disemprot di atasnya. Nah, fungsinya ini kenapa kok dioles dengan air, kenapa enggak dengan susu atau apa atau telur. Nah, ini hanya fungsinya untuk merekatkan wijen. Jadi kalau kita pakai olesan susu atau susu campur telur, nah, nanti efeknya kurang bagus waktu dipan. Jadi proses waktu dipanggang dibikin burger, nah itu akan lebih cepat gosong. Tapi kalau kita tanpa olesan telur atau susu, dia lebih bagus hasilnya. Nah, seperti ini baru kita masukkan di oven dengan suhu pada umumnya kita ngoven roti 180 sampai 190 derajat Celcius, kurang lebih 15 menit atau kelihatan brown. Jadi nanti seperti apa akan saya tunjukkan posisi matangnya. Untuk proses matangnya kurang lebih seperti ini. Jadi sudah ada color merah di atasnya. Setelah itu kita hentakkan sedikit atau sebentar di atas meja. Nah, fungsinya untuk biar udara panas di bawahnya keluar. Jadi ini juga tip bila Bapak Ibu membuat roti apapun, apalagi kondisinya pas over terlalu besar, nah itu akan bagus jika dihentakkan atau kita buka bagian bawahnya kena angin seperti ini, kena udara. Nah, ini dia nggak akan terlalu parah banget ngepletnya atau amblesnya, jadi dia masih agak bertahan. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita buka bagian cetakannya, bisa dengan pisau atau akan lebih bagus ditunggu dingin juga bisa. Tapi kalau misalkan posisi panas mau dibuka, yang penting jangan sampai rusak. Tapi lebih amannya sih memang tunggu dia dingin. Kali ini akan saya coba buka biar Bapak Ibu di rumah tahu. Nah, seperti ini bagaimana menggunakan cetakan dengan kertas. Jadi cetakannya masih bisa dipakai lagi. Jadi cetakan darurat istilahnya. Ini bisa dipakai lagi, dioles lagi. Saya pernah coba bisa sampai 8 sampai 10 kali pakai. Akan lebih kuat lagi misalkan Bapak Ibu di rumah punya aluminium foil. Nah, ini dililit aluminium foil. Nah, udah
dia jadi permanen. Lebih murah daripada kita pesan ring dengan bahan aluminium ke pengrajin loyang. Nah, demikian Bapak Ibu, sahabat UMKM, untuk kulit burgernya sudah jadi tipe kulit burger yang saya bikin ini dia lebih tinggi, jadi untuk yang biasa burger double, jadi bisa dipotong dua. Kalau misalkan ini pinginnya agak pendek lagi, tinggal beratnya dikurangi. Jadi saya pakai ini berat 70 gram per adonannya dengan diameter kurang lebih 9 cm. Jadi jika merasa ini terlalu tinggi, nanti tinggal dikurangi aja berat adonannya. Jika sama-sama pakai 9 cm ya. Tapi kalau kita pakai lebih dari itu 10 cm atau 12 cm, saya rasa cukup tetap gunakan 70 gram, nanti dia akan lebih besar. Bedanya itu aja. Jadi untuk teksturnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Aromanya wangi juga karena kita pakai Royal Crown di dalam resepnya. Nah, semoga ini bisa menjadi tambahan lagi untuk Bapak Ibu pelaku UMKM khususnya di bidang bakery untuk menambah item-item yang bisa dijual, apakah itu dijual secara online maupun secara kerjasama. Jadi bisa dengan penjual-penjual burger di pinggir jalan, daripada dia beli di supermarket yang mahal, kenapa tidak kita menawarkan ke mereka dengan isi 1 pack isi 6. Untuk kosnya saya jamin lebih murah dan ada di bawah ini, tertera di resep saya juga berapa per satu resepnya atau per biji rotinya. Ini masih di bawah, kurang lebih masih kurang dari Rp600 per bijinya, tapi yang pastinya ada di resep yang saya tampilkan di bawah. Semoga di proses atau di baking class saya kali ini semakin membuat Bapak Ibu merasa terbantu dengan produk-produk yang kita posting, terutama untuk UMKM. Dan jangan lupa untuk mendapatkan produk Pita Hakiki Donata di setiap toko bahan kue di kota Bapak Ibu telah tersedia. Jika ada kesulitan dengan ketersediaan produk, Bapak Ibu bisa lakukan juga pembelian secara online melalui Tokopedia maupun Shopee. Jangan lupa selalu saksikan aktivitas kami di Facebook dan YouTube, karena selalu akan ada hal-hal yang menarik yang bisa membantu Bapak Ibu khususnya di bidang UMKM bakery. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.